Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama kami kelompok 1 yang beranggotakan Elisa Bangun editing video, Salma Naila pengisi slide 1 hingga slide 7, Hapsari Wilotomo pengisi suara slide 8 hingga slide 15, dan Divya Laras pengisi suara slide 16 hingga slide 22. Di materi kali ini kami akan membahas bab 4 tentang konflik, kekerasan, dan upaya penyelesaian. Tujuan pembelajaran materi ini yang pertama, mendeskripsikan pengaruh diferensiasi sosial dan stratifikasi sosial, mengidentifikasi berbagai konflik dalam masyarakat, mendeskripsikan sebab-sebab konflik, mendeskripsikan kekerasan, dan mengidentifikasi upaya penyelesaian konflik dan kekerasan. Ini adalah peta konsep konflik sosial. Di materi kali ini kami akan membahas pengertiannya, penyebab, proses terjadinya, macam-macam konflik, kekerasan, dampak konflik, dan upaya penanggulangan konflik dan kekerasan. Pengaruh stratifikasi dan diferensiasi. Yang pertama, ada primordialisme, yaitu paham yang menganggap kelompoknya mereka paling unggul. Dan yang kedua, ada etnosentrisme, yaitu paham yang mengunggulkan kebudayaannya sendiri. Pengaruh stratifikasi dan diferensiasi ini itu adalah politik aliran atau sektarian, merupakan keadaan di mana sebuah kelompok atau organisasi tertentu dikelilingi oleh sejumlah organisasi massa atau ormas, baik formal maupun informal. Masuk ke materi yang pertama, pengertian konflik. Konflik ini berasal dari kata kerja Latin, yaitu configere, yang berarti saling memukul. Jadi, konflik sosial adalah bentuk interaksi sosial antara satu pihak dengan pihak lain yang ditandai dengan adanya sikap saling mengancam, menekan, hingga saling menghancurkan. Sebab konflik sosial ini berasal dari perbedaan kebudayaan, perbedaan individu, perbedaan ideologi, perbedaan kepentingan, perubahan sosial yang cepat, dan perubahan nilai-nilai sosial. Selanjutnya, bentuk kelompok sosial menurut para ahli dibedakan menjadi 3. Yang pertama, menurut Dahendro, bentuk kelompok sosial antara lain adanya konflik antar peranan keluarga atau profesi, konflik antar kelompok sosial, konflik antar kelompok terorganisasi dan tidak terorganisasi, serta konflik di antara satuan nasional. Lalu yang kedua, menurut Lewis Althusser, bentuk kelompok sosial antara lain adanya konflik realistis dan konflik non-realistis. Yang ketiga, menurut Surjono Sukanto, bentuk kelompok sosial antara lain adanya konflik antar pribadi atau individu, konflik yang bersifat internasional, konflik antar kelas sosial, konflik politik, serta konflik antar ras. Bentuk-bentuk konflik dari psikologi sosial yaitu pertama, adanya konflik dengan orang tua kita sendiri. Yang kedua, konflik dengan anak-anak. Yang ketiga, konflik dengan keluarga. Yang keempat, konflik dengan orang lain. Yang kelima, konflik antara suami istri. Yang keenam, konflik yang ada di sekolah. Serta yang ketujuh, konflik dalam pemeliharaan pekerjaan. 8. Konflik agama, dan yang terakhir adanya konflik pribadi. Bentuk-bentuk konflik dibagi menjadi 5. Yang pertama, adanya cara pengelolaan yang terlibat, dibagi menjadi 3, yaitu interindividu, antar individu, serta antar kelompok. Yang kedua, bentuk konflik menurut sifat dibagi menjadi 2, yaitu konstruktif dan destruktif. Lalu, yang ketiga, bentuk konflik berdasarkan posisi pelaku dibagi menjadi 2, adanya vertikal dan horizontal. Yang keempat, bentuk konflik menurut bidang aktivitas dibagi menjadi 5, yaitu adanya sosial budaya, ekonomi, ideologi, politik, serta hankam. Dan yang terakhir, bentuk konflik menurut publikasi dibagi menjadi 2, yaitu konflik terbuka dan juga konflik tertutup. Hakikat konflik sosial memiliki dampak, yaitu dampak positif dan juga negatif. Dampak positif
membahas aspek-aspek kehidupan. Yang kedua, adanya penyesuaian kembali norma, nilai, serta hubungan sosial dalam kelompok. Yang ketiga, jalan mengurangi ketegangan antar individu atau kelompok. Yang keempat, jalan untuk mengurangi atau menekan pertentangan yang terjadi dalam masyarakat. Yang kelima, memunculkan kompromi baru, serta yang terakhir, berfungsi sebagai sarana untuk mencapai keseimbangan. Lalu, dampak negatif adanya konflik yang pertama, meningkatkan solidaritas sesama anggota kelompok in group solidarity. Yang kedua, retaknya persatuan kelompok. Yang ketiga, perubahan kepribadian individu karena konflik menyebabkan pribadi-pribadi tertentu merasa tertekan, sehingga mentalnya tersiksa. Yang keempat, hancurnya harta benda dan jatuhnya korban manusia. Serta yang kelima, dominasi bahkan takluknya salah satu pihak. Selanjutnya, konflik sendiri memiliki manfaat. Manfaat dari konflik itu yang pertama, dapat meningkatkan solidaritas antar kelompok, dan yang kedua, dapat berfungsi sebagai alat perubahan sosial. Hakikat kekerasan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kekerasan didefinisikan sebagai perbuatan seseorang atau kelompok yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain, atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Perbedaan konflik dan kekerasan. Yang pertama, konflik. A. Terdapat pelanggaran-pelanggaran HAM yang dilakukan oleh kedua belah pihak. B. Melalui proses yang relatif panjang. C. Korban harta benda dan nyawa terjadi pada kedua belah pihak. D. Penyelesaian dilakukan oleh pihak ketiga melalui suatu proses perundingan. E. Perdamaian berdasarkan hasil kesepakatan dari kedua belah pihak. F. Proses terjadinya diketahui oleh kedua belah pihak. G. Dapat memotivasi untuk meraih prestasi. Dan H. Dilakukan dengan langkah-langkah nyata untuk mencapai tujuan. Sedangkan kekerasan adalah A. Terdapat pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pihak yang kuat kepada pihak yang lemah. B. Proses terjadinya relatif lebih pendek. C. Korban kerusakan harta benda maupun cacat fisik dan korban nyawa terjadi pada salah satu pihak yang lemah. D. Penyelesaian dilakukan secara peradilan. E. Proses terjadinya terkadang tidak diketahui oleh pihak yang lemah. F. Karena kesalahpahaman dua belah pihak. Dan G. Dilakukan dengan penuh prasangka sehingga merugikan pihak orang lain. Persamaan konflik dan kekerasan. 1. Kedua-duanya merupakan salah satu proses sosial dalam bentuk disosiatif. Kedua, kedua-duanya terdapat pelanggaran hak-hak asasi manusia. Dan yang ketiga, kedua-duanya membawa korban kerusakan harta benda, cacat fisik, atau korban nyawa. Teori tentang kekerasan. Yang pertama, teori faktor individual, yaitu perilaku kelompok berawal dari perilaku individu. Yang kedua, teori faktor kelompok, yaitu individu merupakan kelompok dengan mengedepankan identitas kelompoknya ketika berinteraksi dengan kelompok lain. Dan yang ketiga, teori dinamika kelompok, di mana kekerasan timbul karena adanya depresi relatif atau kehilangan rasa memiliki yang terjadi dalam kelompok. Penyelesaian konflik dan kekerasan. Ada beberapa cara, yaitu diantaranya yang pertama konsiliasi, di mana pihak ketiga mempertemukan keinginan pihak yang berkonflik atau lembaga yang otonom bersifat monopolis dan bersifat demokratis. Yang selanjutnya mediasi, di mana pihak ketiga sebagai penasehat. Yang ketiga arbitrasi, di mana pihak ketiga sebagai penentu keputusan atau disebut sebagai wasit. Dan yang terakhir disebut sebagai segregasi, yaitu menghindar. Penyelesaian konflik dan kekerasan selanjutnya adalah adjudikasi, di mana penyelesaian melalui lembaga hukum. Yang kedua stalemate, di mana kekuatan imbang. Yang ketiga coercion, sebagai paksaan. Dan yang terakhir gencatan senjata, yaitu penundaan peperangan sementara waktu. Manajemen konflik dan kekerasan. Yang pertama adalah kooperatif, memenuhi keinginan kedua belah pihak yang berkonflik. Yang kedua asertif, hanya memenuhi kebutuhan kelompok sendiri. Dan yang ketiga apatis, cuek.